Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul World War Z. Film ini mengisahkan mantan pegawai PBB yang berkeliling dunia untuk menemukan cara menghentikan pandemi zombie. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Di awal film ada sebuah berita yang mengabarkan tentang wabah virus yang beredar di dunia. Virus tersebut telah tersebar ke berbagai negara. Banyak hewan-hewan yang mati secara misterius. Badan Kesehatan PBB memperingati kepada warga dunia untuk tidak berpergian ke wilayah yang terjangkit virus tersebut. Dan kisahnya pun baru dimulai. So cute. Police say they've seen similar cases recently. Di Philadelphia, terdapat mantan pegawai PBB yang bernama Gary terjebak macet bersama keluarganya. Di tengah kemacetan, mereka mendengar kabar dari radio bahwa telah terjadi wabah rabies di seluruh dunia. Lalu tiba-tiba saja ada serangan zombie yang menyerang seisi kota dan membuat seluruh kota menjadi panik berlarian. Zombie-zombie tersebut tidak diketahui dari mana asalnya. Gary dan keluarganya pun terjebak di kekacauan yang ditimbulkan oleh kehadiran zombie. Zombie di sini mampu berlari mengejar mangsanya dan membuat takut orang-orang. What is that, Jerry? What is that? I don't know. Kemudian di tengah kekacauan, Gary menemukan ada seseorang yang berubah menjadi zombie setelah 12 detik tergigit oleh zombie. Lalu Gary dan keluarganya pun melarikan diri menggunakan van menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, anaknya yang mengidap penyakit asma kambuh dan membutuhkan obat. Gary pun membawa keluarganya ke supermarket untuk mengambil obat. Suasana di supermarket itu pun telah kacau balau. Para warga berbondong-bondong mengambil semua kebutuhan untuk bertahan hidup, termasuk istrinya Gary. Lalu setelah Gary mendapatkan obat untuk anaknya, ia menemukan istrinya sedang dianiaya oleh beberapa orang. Gary dengan senapannya yang ia temukan di mobil van pun menembak orang tersebut hingga tewas. Where's mommy? Kemudian setelah itu, Gary mendapat telepon dari rekannya bernama Thierry. Thierry menjelaskan ke Gary bahwa ia membutuhkan Gary dan akan mengirimkan helikopter untuk menyelamatkan diri. Namun heli tersebut akan datang pada esok subuh. Gary beserta keluarganya pun berlindung di sebuah apartemen bersama keluarga lain. Mereka pun saling berkenalan dengan keluarga tersebut. Keluarga tersebut memiliki anak bernama Tommy. Lalu mereka menginap di apartemen tersebut sambil menunggu datangnya helikopter. Kemudian keesokan harinya, Gary mengajak keluarga Tommy untuk ikut bersamanya. Namun keluarga itu menolak. Akhirnya Gary dan keluarganya pergi menuju helikopter. Di tengah perjalanan mereka diserang oleh zombie dan Gary hampir saja digigit oleh zombie. Namun dirinya berhasil diselamatkan oleh Tommy. Lalu helikopter pun tiba dan mereka pun berhasil diselamatkan dari serangan zombie yang ingin menyerang mereka. Di antara zombie tersebut ada orang tua Tommy yang sudah menjadi zombie. Kemudian setelah Gary dan keluarganya berhasil diselamatkan, mereka dibawa ke kapal militer Angkatan Laut AS di Samudra Atlantik. Setelah tiba di sana, Gary melihat pangkalan tersebut dijadikan tempat para ilmuwan dan personil militer menganalisa wabah zombie tersebut. Seorang ilmuwan bernama Andrew menegaskan wabah adalah virus yang menyebar dan untuk menghentikannya dengan mencari asal-muasalnya virus tersebut. Lalu ada ilmuwan bilang bahwa para zombie ditemukan pertama kali di Korea Selatan. Gary pun ditugaskan ke Korea Selatan untuk penyelidikan.
Awalnya Gary menolak, namun karena keluarganya diancam akan diusir dari kapal, Gary pun setuju untuk ke Korea Selatan mencari informasi mengenai wabah zombie. Kemudian Gary pun tiba di Korea Selatan bersama pengawal militer dan juga Andrew selaku ahli virus. Sesampainya di sana, mereka diserang oleh zombie dan mengakibatkan Andrew tanpa sengaja menembak dirinya karena kepleset. Pada hari itu juga sedang hujan di Korea Selatan. Lalu mereka pun dibantu oleh pasukan militer AS yang ada di Korea untuk melawan zombie. Akhirnya mereka pun terselamatkan dan dibawa ke pangkalan militer AS. Di sana Gary mendapat informasi bahwa zombie pertama kali ditemukan oleh seorang dokter pangkalan militer AS. Dokter tersebut telah menemukan prajurit yang telah hilang beberapa minggu. Ternyata prajurit tersebut telah terkena virus zombie dan menggigit si dokter. Alhasil dokter itu pun menjadi zombie. Setelah menjadi zombie, dokter itu pun ditaruh di ruang isolasi oleh beberapa prajurit AS. Namun dokter tersebut berhasil menggigit para prajurit yang membawa si dokter ke ruang isolasi. Para prajurit itu pun menjadi zombie namun berhasil dibunuh dengan dibakar. Dan kini para zombie itu pun menjadi abu termasuk juga si dokter yang telah menjadi zombie. Gary pun tidak mendapatkan informasi yang valid mengenai wabah virus zombie di Korea Selatan. Terlebih catatan tentang pasien yang menjadi zombie ikut terbakar dan telah menjadi abu. Right here. Lalu Gary menemui agen CIA yang dipenjara karena telah kedapatan menyelundupkan senjata ke Korea Utara. Agen CIA itu memberitahu Gary bahwa Korea Utara telah berhasil bertahan dari pandemi zombie karena pemerintah Korea Utara telah mencabut gigi semua warganya. Sehingga para warga Korea Utara yang telah menjadi zombie tidak memiliki gigi karena senjata utama para zombie adalah di giginya untuk menularkan virus zombie. Alhasil zombie di Korea Utara merupakan zombie ompong. Agen CIA itu juga memberitahu bahwa di Yerusalem ada fasilitas atau zona aman bagi warga yang tidak terinfeksi zombie untuk berlindung. Agen CIA itu meminta Gary untuk melidiki ke Yerusalem dan menemui seorang agen intelijen yang bernama Jurgen. Diyakini bahwa Yerusalem sebelumnya sudah mengetahui bahwa akan terjadi wabah zombie. The man in Jerusalem you want to see. First to act. People have been building walls there. I'm going to Jerusalem. I'm your co-pilot. Lalu Gary bersiap terbang ke Yerusalem. Namun sebelum itu ia meminta prajurit AS untuk membantunya mengisi bensin pesawatnya. Kemudian Gary pun menuju ke pesawat. Namun di tengah jalan, Gary dan para prajurit AS diserang oleh para zombie. Karena sebelumnya istrinya Gary menelpon Gary sehingga HP-nya Gary berbunyi dan menimbulkan suara yang membuat para zombie tahu keberadaan Gary. Lalu pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan para zombie dan Gary berhasil terbang ke Yerusalem. Okay, we're clear. Okay, give me all the light. Setibanya Gary di Yerusalem, ia langsung menemui Jurgen dan menanyai mengapa Yerusalem memiliki fasilitas untuk warga berlindung dari pandemi zombie. Jurgen pun memberitahu bahwa beberapa waktu lalu dirinya menyadap pembicaraan seorang jenderal militer India yang mengatakan bahwa tentara India sedang memerangi sosok yang disebut zombie. Oleh karena itulah diadakan riset dan penelitian oleh pihak Yerusalem. Lalu Jurgen memperlihatkan tembok yang melindungi Yerusalem dari gempuran para zombie dan membiarkan para warga yang tidak terinfeksi untuk masuk. Kemudian akibat keributan di pintu masuk Yerusalem, membuat para zombie menumpuk dan memanjat tembok. Alhasil, para zombie itu pun berhasil masuk ke Yerusalem dan terjadilah kekacauan di Yerusalem. Kemudian karena telah terjadi kekacauan di Yerusalem dan para zombie berhasil masuk, tentara pengawal Gary bernama Segen tangannya terkena gigitan zombie. Gary pun langsung memotong tangannya Segen. Di sini Gary juga melihat ada orang yang tidak diserang oleh zombie. Lalu Gary dan Segen pun kabur dari serangan para zombie dan menuju ke bandara. Para zombie pun terus mengejar mereka hingga ke bandara. Namun Gary dan Segen berhasil kabur dari Yerusalem dengan menumpangi pesawat.
Setelah berhasil kabur dari Yerusalem, Gary dan Sagan kini berada di dalam pesawat. Lalu Gary menghubungi Thierry untuk meminta Thierry mencarikan lokasi fasilitas medis. Setelah menghubungi Thierry, pesawat menuju ke Cardiff, Wales. Karena di sana ada lokasi fasilitas penelitian WHO. Contact with Cardiff Airport, Wales. Your people directed us. Kemudian di dalam pesawat, ada zombie yang berhasil masuk dan seketika membuat orang-orang menjadi panik. Virus zombie dengan cepat membuat orang-orang yang di dalam pesawat menjadi zombie. Keadaan di dalam pesawat pun menjadi kacau. Gary pun tidak habis akal. Dirinya pun melemparkan granat di dalam pesawat. Alhasil pesawat pun rusak dan jatuh. Kemudian setelah pesawat jatuh, Gary dan Sagan berhasil selamat. Mereka pun juga berhasil menemukan lokasi penelitian WHO. Setibanya di fasilitas WHO, Gary menjelaskan kepada para ilmuwan bahwa dirinya beranggapan para zombie tidak menyerang orang yang sakit. Dikarenakan para zombie tahu bahwa orang yang sakit tidak cocok untuk tempat mereproduksi virus. Sehingga para zombie hanya mengincar orang-orang yang sehat. Gary beralasan bahwa dirinya melihat ada orang yang sakit tidak diserang sama zombie. Oleh karena itulah Gary akhirnya meminta para ilmuwan untuk memberikan patogen penyakit mematikan namun bisa disembuhkan. Agar patogen tersebut dijadikan sebagai kamuflase untuk bertahan hidup dari wabah zombie. Gary pun bersedia untuk dijadikan uji coba patogen tersebut ke dalam tubuhnya. Namun patogen tersebut harus bisa disembuhkan. Lalu untuk mengambil patogen tersebut harus melewati sekumpulan zombie. Dikarenakan gedung penyimpanan patogen berada di tempat lain. Gary ditemani Sagan dan salah seorang dokter mencoba memberanikan diri untuk mengambil patogen tersebut. Namun sayangnya mereka diserang oleh zombie dan mengakibatkan mereka terpisah. Kemudian Gary berhasil mencapai ruang penyimpanan patogen tersebut. Lalu ia pun menyuntikkan salah satu patogen tersebut ke dalam tubuhnya. Setelah itu Gary pun keluar dari ruangan penyimpanan patogen dan berhasil membuat dirinya terkamuflase dari pandangan zombie. Ia berjalan santai walaupun di depannya banyak zombie. Para dokter pun bahagia melihat penemuan itu. Lalu menyembuhkan Gary setibanya Gary di gedung utama. Setelah berhasil membuat penemuan untuk bertahan dari wabah zombie, kini WHO membuat vaksin dari berbagai penyakit yang dicampurkan. Vaksin tersebut membuat orang yang menerimanya menjadi tak terlihat oleh zombie. Lalu vaksin tersebut dibagikan ke berbagai negara dan di tempat-tempat pengungsian. Gary pun kembali pulang dan menemui keluarganya di zona aman di Freeport, Nova Scotia. Umat manusia kini memiliki harapan. Dan Gary berpesan bahwa ini belum selesai. Bahkan ini baru awal. Film pun diakhiri dari para zombie dikumpulin di sebuah lapangan, lalu lapangan tersebut dirudal. Dan itulah ending dari film ini. Oke, sekian dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam menyampaikan alur filmnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini. Akhir kata, Gamapra pamit undur diri, jaga kesehatan, sampai jumpa di video alur film yang lainnya. Bye-bye.